Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eti Marlina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu, bersama fasilitatorku Ibu Yanti Mulita MPD dan Ibu Eva Devianti SD selaku pengajar praktekku. Hari ini saya akan menampilkan tentang koneksi antar materi modul 2.1J, pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu guru harus memahami tujuan pembelajaran, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan efisien. Yang kelima, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Itu sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang banyak, maka mereka akan tetap dapat menguasai materi dan keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri pada murid tersebut. Kemudian, minat sebenarnya dapat kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek-objek tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara menarik atau menghibur. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini, sebagaimana kita ketahui bahwa individu paling baik untuk belajar. Tujuan daripada mengidentifikasi itu dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kesiapan belajar atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal sebagai diagnostik dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Profil belajar murid dilihat pertama dari lingkungan. Lingkungan yang berada di sekitar murid dan yang mempengaruhi proses belajar murid belajar mengajar di kelas dalam kegiatan bersama guru dan peserta didik di kelas. Kemudian yang kedua, budaya yang positif akan berpengaruh pada perkembangan karakter murid sehingga menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar itu ada 4, yaitu pertama mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga membaca atau menulis, yang keempat kinestetik atau berbicara. Gaya belajar ini penting karena
Yang pertama, menghargai keunikan cara belajar anak. Yang kedua, memberikan cara pengajaran yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, agar mereka tidak mudah frustasi saat menyerap pembelajaran. Kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner, anak-anak ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, musik. Yang kedua, kinestetik. Yang ketiga, kecerdasan bahasa. Yang keempat, kecerdasan logika. Yang kelima, kecerdasan visual spasial. Yang keenam, kecerdasan sosial. Yang ketujuh, kecerdasan diri. Yang kedelapan, kecerdasan natural. Dengan guru menerapkan kecerdasan majemuk ini, maka dengan konsisten, maka akan berdampak pada minat murid yang bisa terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan motivasi. Sahabat, seru. Senangnya di mana? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang diajarkan guru kepada muridnya. Konten ini bisa dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyiapkan bahan dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses berkaitan dengan cara murid memahami apa yang dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan, pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat murid. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid mulai dari daftar tugas hingga memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pembelajaran yang harus ditunjukkan murid kepada gurunya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa diberi perlakuan yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Auf der Heide. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.